Shalom sahabat Smart People, saya Pendeta Dev Agung. Saya bersyukur saya bisa memberikan kesaksian kepada sahabat Smart People. Saya seorang pengusaha, saudara-saudara. Saya bergerak di bidang kuliner secara khusus, walaupun ada usaha yang lain. Ada beberapa rumah makan dan restoran yang Tuhan percayakan untuk saya kelola. Dan puji Tuhan dari hasil usaha yang saya kerjakan, saya bisa mengalami berkat Tuhan secara finansial. Tidak hanya memberkati saya, saudara, tetapi memberkati banyak orang di sekitar saya. Saya juga menjadi pembina di satu yayasan, namanya Yayasan Bangga Indonesia Gagah, di mana yayasan tersebut menaungi beberapa pelayanan. Ada panti asuhan Oikos Shalom, saudara, namanya, di Kota Malam, letaknya di Jalan Brawijaya nomor 1. Ada sekitar 35 orang anak yang kami hidupi di panti asuhan tersebut. Nah, di Kota Semarang sendiri, saudara, saya melayani juga teman-teman difabel yang tergabung di komunitas umat berkebutuhan khusus atau UBK Santa Libuina. Nah, UBK ini kami bersama Keuskupan Agung Semarang, kami membuat satu komunitas di mana kami boleh care, berbagi banyak hal supaya mereka punya harapan, hidup mereka juga lebih baik, mereka juga bisa mandiri. Nah, kami mendampingi mereka bersama saudara-saudara kita yang Katolik. Saya juga ada satu pelayanan bersama PHBK, Persekutuan Hidup Baru Kudus, di mana persekutuan ini didirikan oleh salah satu orang yang cukup terkemuka di Indonesia, yaitu Bunda Ane Avanti, saudara. Dan puji Tuhan, hari ini saya boleh mendampingi, mengembalakan mereka sebagai bapak untuk mengasihi mereka. PHBK itu apa, saudara? PHBK itu adalah Persekutuan Hidup Baru Kudus yang mendampingi teman-teman waria. Nah, kita memberikan harapan hidup, kita memberikan tuntunan kepada mereka supaya hidup mereka diubahkan, baik secara rohani maupun secara jasmani. Ya, kita mendampingi di unit-unit usaha mereka juga supaya mereka punya kehidupan yang jauh lebih baik. Nah, saya sendiri juga mengembalakan satu sidang jemaat, yaitu di JKI Oikos, ya, di Kota Semarang. Dan puji Tuhan, dalam pelayanan saya boleh dibantu orang-orang yang luar biasa. Itu sekelumit, saudara Smart People, apa yang saya kerjakan hari-hari ini. Nah, kesaksian saat ini saya ingin menyaksikan bagaimana Tuhan baik dalam kehidupan saya, dan semoga bisa memberikan semangat buat siapa saja yang mendengarkan acara ini. Nah, saya ini menjadi tunanetra itu di usia 25 tahun. Saya kena glukom, dua-duanya kena glukom. Awalnya yang kiri tidak bisa melihat, lalu yang kanan menyusul. Saya sudah terapi di berbagai dokter spesialis supaya penglihatan saya bisa dipertahankan. Tapi dalam pergumulan yang saya alami, Tuhan izinkan akhirnya kedua belah mata saya tidak bisa melihat. Itu menjadi pukulan yang sangat besar bagi kehidupan saya, saudara. Saya akhirnya resign dari pekerjaan saya sebelumnya. Dan saya pada waktu itu ada perasaan di mana hal yang paling sulit adalah bagaimana masa depan saya di kemudian hari. Pertanyaan itu sering muncul dalam benak saya, karena saya ini jalan keluar saja, saudara, itu pasti jatuh, tidak bisa, pasti nabrak. Saya ini juga bukan orang yang
kuat atau pemberani, enggak. Saya ini cenderung penakut, saudara. Ada orang-orang yang menyarankan saya pakai tongkat supaya mandiri, tapi saya coba beberapa kali, saudara, untuk keluar rumah gitu. 1 meter, 2 meter, saya ini sudah enggak berani. Seperti itu. Nah, dokter di tempat kami yang menjadi rujukan di keluarga kami itu menyarankan orang tua saya untuk saya dimasukkan ke yayasan supaya saya ini bisa punya banyak teman dan saya ini punya keahlian. Itu, saudara. Cuman orang tua saya tidak mengizinkan, terutama mama saya tidak mengizinkan, karena mama saya berpikir bahwa saya ini anaknya dari kecil dikasihi, disayangi, dan kalau pisah sama anaknya yang sudah diperjuangkan dalam kehidupannya, beliau itu tidak tega rasanya. Lalu saya diberikan masukan bahwa kesuksesan itu adalah sesuatu yang dibangun. Saya berpikir maksudnya apa? Terus orang tua saya memberikan masukan bahwa jangan sampai saya kehilangan satu, tetapi saya melupakan banyak hal yang ada di dalam diri saya. Saya kehilangan satu penglihatan, tapi saya melupakan saya punya tangan, saya punya kaki, saya punya pemikiran, saya punya kecerdasan, saya punya integritas, saya punya kedisiplinan, dan saya punya Tuhan. Jangan sampai itu hilang gara-gara saya kehilangan yang satu itu. Dan banyak hal itu akan membuat saya bisa hidup. Dan saya harus membangun itu pelan-pelan. Dan saya harus membuat apa yang saya punya itu bertumbuh. Nah, saya coba merenungkan, saudara. Dan saya belajar mengaktifkan itu semua. Saya belajar memikirkan apa yang saya punya dalam pemikiran saya. Saya belajar apa yang punya dalam kecerdasan saya. Dan saya mulai menggunakan itu semua, saudara terkasih. Akhirnya bersama orang tua saya bikin usaha kecil yaitu jualan roti kering. Mama saya bantu saya untuk jualan roti kering. Ya, saya melakukan hal yang kecil-kecil gitu seperti itu. Terus akhirnya roti kering itu jadi dan saya mulai menjual ke teman-teman, ke sahabat-sahabat dekat, ke saudara-saudara. Dan puji Tuhan, mereka merespon dengan baik dan saya mendapatkan hasil yang cukup banyak pada tahun itu, saudara. Kalau tidak salah di tahun 2008 saya mendapatkan laba sekitar 1,7 juta. Nah, bagi saya itu sesuatu yang membuat saya jadi semangat. Gitu. Nah, mama saya bilang bahwa kamu sudah membangun pemikiran kamu, tangan kamu, pikiran kamu, sehingga kamu jadi yakin, jadi semangat. Sekarang kamu bangun jaringan. Dan puji Tuhan memang jauh sebelum saya tidak bisa melihat, saudara, saya suka berteman. Saya suka ngobrol sama teman, saya suka menyemangati teman. Dan ini mungkin yang dimaksud orang tua saya. Jadi kesuksesan itu harus dibangun. Dibangun dari apa? Dari jaringan. Maka saya dalam keadaan tidak bisa melihat, saya membangun serpihan-serpihan jaringan itu. Saya datangi orang-orang terdekat saya, adik-adik rohani saya, orang-orang yang suka ngobrol sama saya. Saya memberikan masukan-masukan dan saya memberikan ide-ide bisnis kepada mereka. Pada waktu itu, saudara, teman-teman saya itu banyak juga yang masih muda di bawah saya. Dan saya memberikan ide-ide bisnis kepada mereka. Mereka masih kuliah dan masih bekerja. Dan saya ngomong bahwa bagaimana kalau bisnis ini dikerjakan ya di sela-sela pekerjaan atau kuliah. Jadi tidak mengganggu aktivitas primer mereka. Dan itu bisa memberikan harapan yang lebih, penghasilan yang lebih, passive income gitu, saudara, orang zaman sekarang. Itu kepada mereka. Lalu mereka nyoba berpikir, ya, merenung, dan saya meyakinkan kepada mereka kalau mereka masuk kepada usaha ini itu bukan karena kasihan kepada saya, tapi murni karena pemikiran-pemikiran atau konsep-konsep yang saya sodorkan.
Nah, puji Tuhan saudara, entah mereka ini awalnya kasihan atau bagaimana ya, tapi akhirnya mereka ini bergabung dengan saya. Nah, usaha yang kami lakukan awalnya adalah kami berjualan ayam ungkep. Ada banyak pertimbangan, ya, minim resiko, minim juga dana, tapi lewat usaha ini kemungkinan bisa menghasilkan laba yang cukup bagus. Maka kami mulai mengerjakan usaha ayam ungkep ini, saudara, pelan-pelan. Nah, usaha ini berjalan pelan-pelan, ya. Pagi-pagi saya pergi ke pasar, bawa ember bersama teman-teman. Terus kami kerjakan bersama. Terus kami cari reseller dan segala macam. Model kami ini online shop, saudara. Dan puji Tuhan, usaha ini cukup diminati, ya. Kami simpan di freezer, ya, jadi frozen food seperti itu. Dan puji Tuhan banyak orang yang membeli. Nah, hasil dari membeli ini, saudara, hasil dari jualan ini, saudara, kami ini bisa ambil satu rumah, saudara. Dan rumah itu kami sekat menjadi 5 kamar. Dan memang saya ini suka pelayanan. Dan rumah itu kami jadikan satu tempat yang diberi nama Pondok Persaudaraan. Di mana pondok persaudaraan ini menampung orang-orang yang mengalami hal-hal yang di luar kontrol dalam kehidupan mereka. Ada orang tua yang sangat tua, di mana mereka anaknya tidak mau memelihara mereka. Bahasa kasarnya, anaknya membuang mereka. Dan kami lihat itu dekat dengan kami, maka kami tawari. Jadi kami ini hidup bersama nenek-nenek. Saya ini hidup bersama nenek-nenek. Ada anak-anak yang orang tuanya juga tidak begitu mengurusi dan akhirnya mempercayakan kepada kami. Dan ada orang gila, ada macam-macam, saudara. Di situ ada 16 orang yang bertumpu hidup dengan kami. Dan puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, lewat usaha yang kami kerjakan, itu kami bisa mencukupi kebutuhan mereka. Nah, dari sini saya tahu bahwa kesuksesan itu memang harus dibangun. Dibangun dengan jaringan. Dibangun dengan network. Tidak bisa dikerjakan sendiri. Maka dari situ, ya, kalau hari ini Tuhan mempercayakan beberapa pelayanan atau beberapa usaha kepada saya tahu bahwa itu bukan hasil jerih payah saya, tapi dari sistem atau jaringan yang bergerak di bawah saya. Dan saya bersyukur untuk itu. Sehingga saya tidak bisa memegahkan diri dari apa yang saya kerjakan. Saya ini bisa melayani karena saya ini dilayani, saudara. Bukan karena saya bisa, tapi karena ada tangan Tuhan yang baik yang menggerakkan banyak orang di sekitar saya sehingga saya ini bisa dimampukan. Nah, hari ini saya hidup, saudara, bersama anak-anak asuh saya yang waktu itu, ya, ada orang tuanya yang menitipkan kepada saya, masih bayi, dan sekarang ada yang kelas 2 SMP, 2 SMA, ada orang-orang yang sudah dewasa juga yang hidup bersama saya, yang membantu saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga punya asisten pribadi, dan sampai saat ini, saudara, saya tetap tidak mampu untuk pergi sendiri pakai tongkat. Kenapa? Karena saya takut. Gitu. Saya ini lemah, maka Tuhan memberikan anugerah yang ajaib. Ya, saya ada asisten yang gandeng saya, ada anak-anak yang selalu siap sedia menolong saya, ada orang-orang yang membantu saya, ada manajer-manajer unit usaha yang setiap hari memberikan laporan dengan teliti, dengan baik, ada accounting yang saya percayakan, yang memberikan data dengan sangat baik, yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga saya memberikan laporan dengan penuh sukacita dan bisa memberkati banyak orang. Dan saya bersyukur bahwa semua ini juga karena dukungan dari keluarga, dari orang tua, dan sampai hari ini orang tua saya masih mendampingi saya dan tetap ada di tengah-tengah saya beserta adik-adik saya, keluarga saya. Dan saya mau mengucapkan terima kasih kepada mereka semua. Kalau hari ini saya bisa mandiri, saya sudah punya tempat berteduh,
Tidak hanya satu, tapi ada 3 rumah, ada mobil, ada banyak fasilitas yang boleh saya terima. Itu bukan karena sekedar bicara soal apa yang bisa saya kerjakan, tapi dari apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kembali kepada firman Tuhan, saudara, yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, yang mengumpulkan sedikit tidak berkekurangan. Saya ini bagian yang mungkin sedikit, tapi saya tidak berkekurangan. Karena ada banyak orang yang mengumpulkan banyak, tapi mereka tidak berkelebihan. Kenapa? Karena ada banyak energi yang mereka berikan saat mereka mengumpulkan banyak untuk diberikan kepada saya. Tentu semua harus dikerjakan dengan profesional. Kalau orang di luar Tuhan saja bisa profesional, maka kita harusnya lebih daripada profesional. Kita harus punya integritas tidak hanya kepada manusia, saudara, tetapi kepada Tuhan yang empunya semua yang kita terima. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Kita harus punya komitmen yang tegas. Kita harus berani berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Berlaku jujur dan adil. Dan itu menjadi kekuatan bagi kehidupan kita semua, supaya kita hidup benar dan kudus di hadapan Tuhan. Semoga bisa memberkati saudara apa yang boleh saya saksikan kepada saudara semua, sahabat Smart People. Saya Pendeta Dave Agung mengucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati.